Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi ini tentu saja semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik teman-teman, untuk video aku kali ini aku akan membahas pertanyaan atau ini ya, komentar dari kalian ini di bawah ini. Jadi langsung saja pertanyaannya, bagaimana kalau kita pindah sedangkan ada anggota keluarga yang tidak ikut pindah ini sudah meninggal? Apakah ada persyaratan tambahan untuk keluarga yang tidak pindah ini? Baik, untuk sebelum aku menjawab pertanyaan dari kalian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja teman-teman, aku akan membahas mengenai pertanyaan dari kalian. Jadi, bagaimana kalau keluarga yang tidak pindah atau keluarga yang tidak ikut pindah ini dia sudah meninggal dan hanya tinggal satu orang ini aja, apakah ada persyaratan tambahan yang harus kita lengkapi? Jadi bagi yang keluarga yang sudah meninggal ini harus dibuatkan akte kematian. Apa saja syarat untuk membuat akte kematian? Itu yang pertama adalah satu, kakak asli, yang kedua KTP almarhum atau yang sudah meninggal ini, yang ketiga KTP pelapor, yang keempat KTP saksi 2 orang, dan yang terakhir surat kematian dari rumah sakit jika meninggalnya di rumah sakit, atau jika meninggalnya di rumah ditambahkan dengan surat keterangan kematian dari kantor desa kelurahan setempat. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk membuat akte kematian persyaratan yang pertama yaitu KTP almarhum, ini adalah KTP asli. KTP asli jika ada ya. Kalau terpaksa tidak ada, tidak apa-apa, nanti akan disediakan surat pernyataan bahwa almarhum ini belum perekaman ektp atau sebab lain, atau mungkin hilang atau rusak gitu ya. Itu nanti sudah ada form disediakan surat pernyataan itu. Untuk persyaratan yang kedua, KTP pelapor. KTP pelapor ini diusahakan KTP yang ada dalam satu kakak almarhum ini. Kalau terpaksa tidak ada yang satu kakak dengan almarhum, itu bisa menggunakan KTP saudara yang lain atau anaknya, tapi ditambahkan dengan kakak yang KTP-nya tidak satu kakak dengan almarhum ini tadi. Gitu ya. Terus yang ketiga, KTP saksi 2 orang. KTP saksi 2 orang ini bisa diambilkan dari saudara atau tetangga terdekat. Jadi perlu kami infokan, untuk KTP saksi ini cuma KTP-nya aja ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak perlu didatangkan. Jadi banyak sekali pertanyaan dari pemohon itu biasanya, ini nanti untuk orangnya apakah dibawa? Jadi tidak perlu ya, itu hanya foto KTP-nya aja yang diperlukan untuk mengisi formulir dan sebagai perlengkapan. Tuh, jadi yang bersangkutan tidak perlu datang. Untuk KTP saksi itu bisa diambilkan dari tetangga dekat atau mungkin saudara yang lain sebanyak 2 orang. Kemudian yang terakhir, surat keterangan kematian dari rumah sakit. Ini cukup jelas, jika almarhum meninggalnya di rumah sakit itu pasti mendapatkan surat kematian. Surat kematian dari rumah sakit ini yang dilampirkan adalah surat kematian yang asli ya teman-teman. Kalau misalkan meninggalnya di rumah, itu ditambahkan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan setempat.
Nah, ini kalau yang meninggalnya di rumah untuk melampirkan surat kematian dari desa atau kelurahan itu bisa sekaligus ketika kalian akan membuat akte kematian. Jadi nanti sekalian dibuatkan di kantor desa atau kelurahan sambil mengurus akte kematian. Itu ya teman-teman. Kemudian kalau persyaratan sudah lengkap, bisa langsung kalian bawa ke kantor desa kelurahan setempat di Kabupaten Blitar gitu. Nanti untuk selanjutnya kalian akan diarahkan untuk mengisi beberapa formulir. Nah, ini untuk pengurusannya kalau kalian mau pindah alamat sekalian, jadi nanti sekaligus ngisi formulir untuk pindah alamat keluar sama mengisi akte kematian guna menghilangkan data yang sudah meninggal ketika kita akan pindah keluar. Jadi sudah tidak ada ini ya, muncul kakak yang di daerah asal yang kalian mau pindah, tapi ini sisa keluarganya sudah tidak ada lagi. Gitu ya teman-teman, kira-kira jawaban dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih yang sudah bertanya di kolom komentar. Mungkin sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.